Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya mau membuat tutorial cara memasak kue ladu atau ladu. Siapa di sini yang tahu kue ladu makanan khas dari Pariaman teman-teman? Ini saya beri sedikit penjelasan tentang apa itu kue ladu. Bahan utamanya adalah tepung beras yang kita sangrai dulu ya teman-teman supaya hasilnya lebih renyah. Di sini saya memakai 500 gram tepung beras kemasan. Sangrai menggunakan api sedang dan harus sering diaduk supaya bawahnya tidak gosong ya teman-teman. Sangrai sekitar 5-7 menit hingga tepung terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di sini saya menambahkan 1 gram kapur sirih supaya ladu terasa lebih crispy atau garing. Jangan lupa terus diaduk supaya tepung tidak gosong ya teman-teman. Sangrai tepung sampai terlihat agak berubah warna, tapi jangan sampai gosong ya teman-teman, karena bisa membuat rasa ladu berbeda dan tidak enak. Nah lanjut, setelah itu tepung kita pindahkan pada wadah yang agak lebih besar supaya saat mengaduk lebih nyaman dan tidak mengganggu. Karena kita akan mengaduknya dengan menggunakan air yang benar-benar mendidih supaya tepung benar-benar matang. Nah lanjut, air bersih sekitaran 650 gram atau lebih sedikit juga nggak apa-apa ya teman-teman. Lalu kita masak air sampai mendidih. Saya menggunakan wajan bekas memasak tepung tadi ya teman-teman. Lalu tambahkan garam 10 gram, 1 lembar daun pandan supaya menambah rasa wangi pada ladunya ya. Pastikan air benar-benar mendidih seperti ini supaya tepung benar-benar matang atau masak ya teman-teman. Tuang air mendidih tadi pada tepung dan aduk segera seperti kita mengaduk adonan bakso aci atau pentol ya teman-teman, kan menggunakan air mendidih. Nah lanjut, di sini karena mengaduknya harus benar-benar rata, saya menggunakan plastik dan alas tangannya sarbet supaya tangan tidak melepuh ya teman-teman. Aduk lebih cepat tepung yang belum teradon ya teman-teman supaya tidak mentah. Dan kira-kira hasilnya seperti ini ya. Tunggu adonan sedikit hangat dan kita masukkan telur utuh 1 biji teman-teman. Nah adon kembali sampai adonan benar-benar rata, kalis dan tidak ada gumpalan atau adonan tepung yang belum teraduk. Karena sepengalaman saya bisa bikin ladu meledak teman-teman. Nah kira-kira hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Adonan ladu tidak lengket di tangan. Nah lanjut, step pencetakannya saya menggunakan cetakan ini ya. Bisa kalian beli di toko bahan kue atau toko pecah belah. Nah cara mencetaknya, jangan lupa beri sedikit minyak makan atau minyak goreng pada cetakan supaya ladu tidak menempel ya teman-teman. Ambil sedikit adonan lalu letakkan pada cetakan dan jepit. Nah kira-kira seperti inilah hasilnya teman-teman. Hasil dari adonan dan air yang pas, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras ya, karena nanti akan mempengaruhi rasa dari hasil ladu yang kita buat setelah digoreng ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak lagi kalau adonan lengket pada cetakan ya teman-teman. Ulangi mencetak adonan sampai semua beres ya.
Di sini saya membutuhkan waktu mencetak kurang lebih 1 jam. Lumayan membuat badan pegel karena nyetaknya duduk ya teman-teman. Belum lagi nanti pas menggoreng juga dalam keadaan duduk. Karena kompor saya posisinya di bawah bukan di atas meja. Nah, step selanjutnya menggoreng ladu. Minyak untuk menggoreng, usahakan minyak yang belum pernah terpakai sama sekali atau minyak baru ya teman-teman. Karena untuk menghasilkan gorengan baru itu harus menggunakan minyak baru dan rasanya lebih enak. Gunakan minyak yang banyak untuk menghindari ladu yang digoreng itu cepat gosong atau matangnya tidak merata. Nah, ini hasil cetakan ladu kita tadi ya teman-teman. Ingat ya, goreng ladunya harus pada saat minyak benar-benar panas. Supaya nanti hasilnya tidak berminyak. Aduk terus ladu pada saat menggoreng ya teman-teman. Pisahkan yang menempel satu sama lain. Tapi kalau sesuai takaran yang saya kasih seperti ini, dijamin tidak ada yang menempel ya. Karena adonan tidak mengandung air atau tidak terlalu lembek. Angkat ladu kalau terlihat benar-benar kering ya teman-teman, tidak terlihat berbulu. Seperti yang di video saya ini adonan atau ladunya belum kering ya teman-teman. Nah, ini bentuk ladu jika sudah kering. Usahakan ladu benar-benar kering dan terlihat kecoklatan seperti ini. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Terlihat warnanya kekuningan dan benar-benar garing. Ini usaha kecil-kecilan rumahan saya beberapa bulan yang lalu sebelum puasa ya teman-teman. Dititip ke warung-warung. Dan alhamdulillahnya lebaran tahun kemarin saya dapat orderan ladu sebanyak 30 kilo. Mohon doanya supaya tahun depan ada pesanan lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat berakhir pekan buat teman-teman semua. Selamat berlibur buat yang lagi liburan dan buat yang rebahan. Semangat ya. Assalamualaikum.